Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Akmal Hakim dengan NIM 200903608. Pada video kali ini, saya ingin menyampaikan hasil analisa saya terhadap studi kasus yang telah diberikan, yang berupa pengelolaan firma hukum Hotman Paris and Friends. Latar belakang firma hukum tersebut ialah firma hukum ini telah tumbuh secara signifikan selama 1 dekade terakhir dan ingin pindah ke sistem otomatis untuk menyimpan catatan penagihan yang telah dimiliki oleh para kliennya. Dan untuk setiap kasus, jenis informasi yang disimpan perusahaan tersebut yaitu berupa nomor karyawan yang berupa 5 digit yang unik dan tarif penagihannya yang per jam. Ada banyak kasus. Setiap kasus dikaitkan dengan satu klien, tetapi beberapa klien memiliki lebih dari satu kasus. Ketika klien memiliki beberapa kasus, kasus-kasus tersebut mungkin memiliki nama kontak klien yang berbeda-beda. Dan setiap kasus memiliki satu pengacara yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, yang merupakan pengacara staf. Dan saya diminta untuk bertanggung jawab mengkoordinasikan semua pekerjaan hukum dalam kasus ini. Nah, seperti yang telah ditunjukkan di atas, pengacara lain dapat menagih waktu untuk kasus ini, misalnya karena keahlian khusus mereka di bidang topik hukum tertentu. Dan bagi sebagian besar klien, HPF hanya menyimpan jenis-jenis informasi yang ditunjukkan, seperti nama, telepon, dan informasi alamat. Namun, sekitar 5% klien adalah klien pro bono, di mana firma hukum ini melakukan pekerjaannya secara gratis. Dan untuk klien yang berupa pro bono tersebut, firma hukum ini menyimpan tanggal rujukan dengan bantuan hukum, nama dan nomor telepon pekerja kasus bantuan hukum untuk klien, dan nomor ID klien dalam database klien lembaga bantuan hukum. Nah, saya sebagai sistem analis diminta untuk merekomendasikan usulan outsourcing pengembangan sistem informasi manajemen untuk menyimpan transaksi kegiatan pada firma hukum Hotman Paris and Friends ini. Nah, dari hasil analisis yang telah saya lakukan untuk menganalisis tentang sistem yang terdapat pada firma hukum HPF dan merekomendasikan hal-hal yang harus dilakukan guna untuk mengembangkan sistem yang bertujuan untuk mengatur dan menyimpan transaksi kegiatan pada firma hukum HPF. Nah, sebelum berlanjut ke hasil analisis yang telah saya dapatkan, maka saya akan menjelaskan metode-metode yang saya lakukan. Metode yang saya lakukan ada dua. Yang pertama adalah metode observasi dan juga metode wawancara terhadap firma hukum HPF agar mendapatkan data-data untuk mengelola dan mengumpulkan database agar memudahkan dalam mencari dan juga mengatur data-data dari klien maupun firma hukum tersebut. Nah, ketika semua hal tersebut sudah dilakukan, maka saya yang bertugas sebagai sistem analisis dapat membantu dan memudahkan firma hukum HPF dalam mengelola penataan, penyimpanan dokumentasi, serta mengatur jadwal dan juga data dari para klien dengan firma hukum, dan juga membuat catatan penagihan secara otomatis. Serta saya dapat membuat sistem untuk menginput data-data tersebut. Nah, isi analisis kebutuhan yang pertama adalah saya membutuhkan kebutuhan data, dan kebutuhan data yang diperlukan yang pertama adalah data registrasi dari klien tersebut. Yang kedua, data kasus kronologis pemohon berdasarkan nomor registrasinya. Yang ketiga, formulir bukti kasus dan formulir kasus benar hukum. Dan yang keempat, kriteria atau syarat dari firma hukum HPF tersebut sebagai tolak ukur diterima atau tidaknya kasus klien tersebut. Terus yang terakhir adalah jadwal konsultasi advokat dan kliennya. Nah, terus selanjutnya adalah penjelasan
secara terperinci setiap fungsi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi yang dimiliki oleh sistem yang akan saya buat untuk firma hukum HPF tersebut, yang pertama adalah memiliki form login yang harus diisi username dan password yang dimiliki oleh para staf yang berwenang. Yang kedua, menu pemohon dan kasus yang di dalamnya mencakup identitas diri pemohon, kronologis kasus yang diinput secara otomatis melalui nomor registrasi kasus, dan secara otomatis menyediakan formulir bukti kasus yang akan diserahkan kepada klien, dan formulir kasus benar hukum sesuai standar hukum nasional. Nah, yang ketiga ini adalah menu approval atau menu persetujuan, yang dimana kasus ini diterima atau tidaknya dari klien kepada firma hukum HPF tersebut. Nah, yang terakhir adalah form penjadwalan yang berfungsi untuk menentukan jadwal layanan konsultasi antara klien dan juga firma hukum tersebut. Terus, dan satu lagi ada jadi form penagihan. Ya, akan memberitahu rincian tagihan yang harus dibayarkan klien kepada firma hukum HPF per jamnya, tergantung dari kasus klien tersebut. Demikian adalah hasil analisis yang telah saya lakukan dan saya dapatkan dari firma hukum dan juga para klien tersebut. Demikian dari saya. Jika ada salah kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.